setelah apa namanya, kulit ininya dipasang ke cantolan, selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat ini ya, menyoblosnya ini, menyoblos pinggir-pinggirannya ini untuk membuat pola jahitannya ya. Udah selesai ini ya. Nah, itu ya kelihatan ya. Juga yang kecilnya ini yang untuk penutup ujung talinya. Nih, di atas ini satu, di ujung panahnya, di pinggir ini. Jadi kayak gini. Di sini, terus di ujung ini, di ujung panah, terus yang di sini. Ini yang di sini. Ya. Nah, ini enggak. Yang sini enggak ya. Selanjutnya kita akan memberi sekitar 3 buah mainan petai-petai di tengah ini ya, untuk hiasannya. Jadi kita buka dulu, ini kan udah dilem lagi. Kita buka kembali lemnya. Kita coblos pakai ini, pakai pisau yang ini untuk membuat kedudukan mainan patai-patainya. Jadi nyoblosnya itu kayak gini. Nah ini ya. Nah kayak gini. Itu ya, kelihatan kan. Jadi posisinya tuh lurus kayak gini, 1 2 3, 1 2 3, sekitar segitu ya, bukan kayak gini. Dan ini nggak bisa dibikin langsung tembus, dia nggak lurus. Hasilnya itu nanti nggak lurus, makanya harus dibikin sebelah-sebelah. Oke, ini udah ya. Nah itu, sekarang kita pasang mainan petai-petainya. Nah gini ya, nanti terpasangnya jadinya kayak gini ya. Oke, selesai dipasang mainan petai-petainya. Selanjutnya kita akan nempelin tali ke ini, ke cantolannya ini, mau dipasangnya. Baru kemudian dijahit. Jadi
Caranya yang pertama, bagian dalamnya ini dilem, terus talinya ini juga dilem ya, dikasih lem biar bisa nempel. Ya, dilem sama panjang dengan panjang kulit yang ini ya. Tadi kira-kirain aja. Dibiarin keringnya itu dulu. Terus satu lagi, nah dibiarin kering dulu ya. Ya udah kering ya. Nah sekarang tempelin lagi. Ini pastiin nempelnya ini di tengah-tengah ya, di tengah-tengah posisinya, dan sampai ke besinya ini. Ditarik dikit ini biar kencang. Nah udah ya. Terus ininya ditekan, disatuin di pinggiran ini. Jadi kalau lemnya banyak itu dia nempel. Nah, udah ya. Ininya kayak gini. Yang satunya lagi. Udah mulai membentuk dia. Sekarang dijahit. Nah, jadi selanjutnya dijahit ya. Jahitnya awal jahitnya itu di bagian atas sini ya. Bagian atas ini boleh kanan atau kiri, dan jalurnya kayak gini. Nah nanti saya sampai di sini, nanti ada yang mau dijahit ke talinya ini. Seperti biasa, disangkutin dulu benangnya, dikira-kira aja. Kira-kira aja. Oke, udah dapat. Sekarang ini dililit ya, dililit 2 kali atau 3 kali. Kalau benangnya cukup kasar boleh 2 kali, tapi kalau benangnya sedikit halus 3 kali.
Oke, ini udah 2 kali lilit ya. Itu udah 2 kali lilit benangnya. Kemudian baru diterusin ke bawah ini menjahitnya. Ya, lanjutin ke bawah. Nah, oke. Sekarang udah selesai dijahit sampai sudut sini. Selanjutnya kita akan menjahit sampai ke bagian tali ini. Tadi kan udah dicoblos ya, yang bagian ujung dekat sini. Nah, tembus ke sini, tapi talinya belum. Maka sebelum dijahit kita coblos lagi. Coblos ya, ini udah dicoblos. Nah, baru kemudian dijahit. Jadi ini talinya di sini tadi sama di sini. Dijahit ke sini, ikuti pola seperti biasa. Nah, udah sampai di ujungnya ini jahitnya. Terus terusin ke atas ini, ke atas talinya ini. Untuk supaya apa namanya? Jahitnya ini kuat juga menahan talinya. Jadi sebelumnya ini juga dicoblos ya sampai tembus bagian atasnya ini. Nah, itu ya, di tengah-tengah. Oke, baru kemudian dimasukin. Ini jarumnya juga nah ya, polanya juga kayak gitu caranya. Nah, setelah dari atas ini, terus arah jahitnya kembali ke bawah, ke bagian tengahnya ini, ya kan? Udah ke atas ini, terus kembali lagi ke bagian tengahnya ini, bagian kulitnya ya. Jadi setelah sampai di balik lagi ke bawah, ke bagian tengahnya ini, kembali dijahit ke bagian yang ini ya. Yang ini sebelah sini, sisi sebelah sini udah dijahit ya sampai di sini. Nah, ini. Nah, jadi data kembali ke naik tadi ke tali, terus balik lagi ke tengah. Nah, jadi sekarang di tengah ini posisinya. Selanjutnya, kalau saya cenderung kembali ke sini lagi. Jadi nanti yang bagian di sininya 3 kali ya, 3 kali lilit benangnya. Nah. Dua. Nah, ini yang ketiganya ya. Setelah 3 kali balik,
Ya, jadi masih di sini, masih yang di pinggir ini aja yang baru yang dijahit. Nah ini kan kebuka kan. Nah sampai sini. Nah ini dari atas ini 1, 2, 3. Nah, jadi udah di tengah ini lagi ya. Kemudian baru lanjutin ke yang sisi sebelah satunya lagi. Nah. Nah, setelah dijahit bagian pertamanya yang sebelah satunya, kemudian kembaliin lagi ke tengah untuk mencari sampai 3 kali lilit. Oke, ini yang kedua kalinya, kembali ke tengah. Jadi gini, ini yang bagian yang belum dijahit tadi, ini yang udah dijahit. Nah dari sini 1, 2, 3, baru ke sini bagian sebelahnya sini, yang sebelah sini. Nah 1, kembali sebelum dia diterusin ke sini ke atas nih. Nah dari 1 balik lagi ke tengah. Nah dari tengah ini dia lagi ke atas ke benang ini. Nah baru kembali lagi ke tengah, baru ke sini. Nah terus dilanjutin ke sini lagi sampai habis. Oke. Oke. Udah selesai ya. Nah ini udah selesai yang bagian cantolannya nih. Nah kayak gitu ya, ininya 2 kali lilit. Nah yang di sini 3 kali, ke sini ke atas ini juga. Nah sekarang untuk menutup bagian ujung satunya lagi yang akan kita pegang nanti ya, pakai yang ini yang kecilnya. Juga akan kita jahit, tapi sebelum itu dilem dulu biar nempel. Oke, terus yang satunya lagi. Oh, udah selesai ya. Ditunggu kering dulu seperti biasa ya. Udah kering ya, sekarang kita tempelin lagi yang kayak tadi. Nempelnya juga harus di tengah. Jadi kayak gini ya. Kemudian di pinggirnya ini dilipat, ditempelin. Nah kayak gini ya. Selanjutnya proses penjahitan ujung tali ini saya skip aja ya, karena caranya sama dengan cara menjahit bagian ininya. Jadi untuk menghemat durasi juga. Jadi sekarang ini posisinya udah siap ya, tali udah selesai. Nah, jadi tinggal yang kalanya lagi yang belum sepenuhnya siap. Ini besinya masih belum ada ya, yang ini satu. Terus ininya juga mainan kumbang-kumbangnya ini ya, sama lubang gespernya di sini. Meskipun ini udah hampir jadi. Nah kayak gini kira-kira. Nanti cantolannya di sini jadi deh ya. Sekarang kita pasang dulu mainan kumbang-kumbangnya ya.
Oke, mainan kumbang-kumbang. Cara masangnya, pertama mainan kumbang-kumbang ini kakinya ada 3, ya. Nah, diatur posisinya sampai berdiri kakinya ya, kayak gini. Nah, ini ya. Ya kurang lebih kayak gini. Awalnya dari kayak gini ya, mainannya. Gini kakinya. Skip. Oke, sekarang udah dibuka kakinya, diberdiriin. Sekarang masangnya ke telinganya ini lagi. Oke, karena kaki kumbang-kumbang ini 3 kayak gini, kelihatan ya. Nah itu ya. Nah itu. Nah maka lubangnya ini dibikin sama kayak gitu. Bikin 1, 2, 3 kayak gitu ya. Nah ini diputer-puter pisaunya ini untuk membuat lubangnya yang udah ditusuk tadi itu jadi longgar, biar bisa kakinya itu masuk. Kalau pipi kayak gini dia nggak bisa masuk ntar. Kita pasang. Nah masukkan. Nah, ini kakinya. Itu ya kan, 1, 2, 3. Lalu sebelahnya lagi. Cara masangnya kayak gini ya. Nah itu dia lubangnya kayak gitu ya. Oke, sekarang masukin lagi. Nah udah jadi kayak gini ya. Nah kakinya ini kan berlebih ya kan, jadi ujungnya itu, kelebihannya itu dipotong aja dikit supaya jangan terlalu panjang keluarnya. Kayak gini. Nah ini kan terlalu panjang itu keluarnya kan, jadi dipotong dikit. Nah jadi sedikit aja dia keluar ya. Nah kayak gitu. Oke udah. Sekarang kakinya tinggal ditekuk. Saya menekuknya pakai obeng pipih. Nah ini. Kayak gitu.
Nah, beres. Oke ya, kayak gitu ya. Jadinya udah tertutup. Nah, ini udah beres. Sekarang kerjaan terakhir adalah membuat lidah untuk gesper itu. Jadi nanti biar bisa lubang ini nyangkut kayak gesper ikat pinggang gitu ya. Jadi material yang saya gunakan adalah kawat kayak gini ya. Nah, ini dia kawatnya. Oke, jadi kawatnya gini. Pertama, cara membuatnya itu kawat ini kita gunakan tang potong, dijepit ujung kawatnya ini sedikit saja, ya. Kemudian dipelintir, putar dikit. Nah, tujuannya untuk membentuk lingkaran ya. Digeser sedikit-sedikit. Nah, sampai dia membentuk kayak gini kurang lebih ya. Habis itu dipelintir berlawanan arah dari yang tadi. Nah, jadi dia kayak gini ya. Nah, terus kemudian yang ini kan rapat ininya, rapat ya. Nah, dibuka lagi sedikit. Tujuannya supaya besinya ini bisa dimasukin ke dalam sini. Nah, biar bisa nyantol ke dalam ini ya. Nah. Oke, sekarang udah masuk ya. Nah, itu ya. Kemudian dijepit pakai tang mimik ini. Dijepit kembali. Ya, sekarang udah kejepit ya. Jadi kayak gini. Nah, itu dia lidahnya ya. Jadi dipotong, sisanya ini dipotong. Nah, jadi dia kayak gini. Jadi baru bisa dipasang. Oh ya, sebelum ini dipakein, biasanya ujung ini kan habis dipotong itu biasanya agak tajam-tajam dikit ya. Ini dikikir dulu supaya ngilangin yang sudut-sudut tajamnya ini. Jadi supaya jangan sampai nanti kena tangan ya. Nah, kemudian ujungnya ini dibengkokin dikit. Bisa juga dipukul pakai palu. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, itu. Kelihatan ya. Jadi ntar dipasangnya kayak gini. Nah, ini dia jadinya ya. Ini gespernya. Gespernya. Nah, kayak gini. Jadi, oke. Demikianlah tutorial cara membuat kala tuntun buka samping lebar 4 cm. Sampai jumpa di video lainnya. Dan jangan lupa, jika ini bermanfaat, silahkan di subscribe, di share, komen, dan like. Terima kasih. Sampai jumpa.